Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Nur Aisyah dari jurusan Sistem Informasi Gimua 5B, tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yang dimana materi-materi yang akan dijelaskan antara lain penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga, estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang keempat, organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek. Penjelasan mengenai materi ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Penyebab atau masalah dan pengembangan sistem informasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Banyak timbul permasalahan ini disebabkan oleh sistem yang lama tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak efisien dalam operasinya, maupun kesalahan proses atau hasil yang diakibatkan dari proses yang lama ataupun manfaat yang diperoleh berkurang. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Sistem akan melahirkan yang namanya informasi. Informasi inilah yang akhirnya akan menghasilkan proses pengambilan keputusan. Semakin cepat, semakin akurat sebuah proses pengambilan keputusan, maka keputusan itu semakin andal di mata pesaing. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Instruksi ini berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, dan berpikir jauh ke depan yang melihat peluang kesempatan untuk melakukan pengembangan sistem yang baru. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Untuk manfaatkan perkembangan teknologi yang terbaru, maka harus benar-benar dihitung cost benefit analisisnya. Kalau ternyata teknologi yang baru dengan harga yang mahal, tetapi memberikan benefit yang kecil, artinya teknologi itu belum sesuai dan belum dibutuhkan untuk perkembangan sistem yang baru. Kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama ataupun sistem yang mempunyai kelemahan ataupun masalah. Merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan proyek terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, perencanaan operasional, yaitu rencana yang terinci dan menjabarkan perencanaan strategis yang terdiri atas perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Alat bantu pengelolaan proyek terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, Work Breakdown Structure atau diagram WBS. Yang kedua, Project Network Diagram. Yang ketiga, Program Evaluation dan Review. Yang keempat, Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Yang kelima, Critical Path Method atau CPM. Yang keenam, Gantt chart. Metode pengembangan sistem informasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu metode yang pertama yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle. Yang kedua, metode RAP atau Rapid Application Development. Yang ketiga, metode Prototyping. Yang keempat, metode Spiral. Yang kelima, metode PHASE atau Framework for the Application of System Thinking. Metode SDLC terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahapan pertama perencanaan sistem. Aktivitas yang dilakukan pada perencanaan sistem yaitu merencanakan proyek-proyek sistem, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, mendefinisikan proyek-proyek yang akan dikembangkan, dan membuat laporan. Tahapan kedua, analisis sistem. Aktivitas yang dilakukan pada analisis sistem ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, memahami kerja dari sistem yang ada, yang ketiga, menganalisis sistem, dan yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Tahapan ketiga, tahapan desain atau perancangan sistem secara umum dan rinci. Aktivitas yang dilakukan yaitu pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem.
seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Tahapan yang keempat yaitu evaluasi dan seleksi sistem. Aktivitas yang dilakukan pada evaluasi dan seleksi sistem ini terbagi menjadi yang pertama yaitu uji coba hasil rancangan sistem secara umum. Yang kedua, validasi dengan manajemen terhadap sistem yang dihasilkan. Yang ketiga, pemilihan hardware dan software untuk tahap perancangan rinci dan implementasi. Tahapan yang kelima yaitu implementasi atau penerapan sistem. Aktivitas yang dilakukan pada implementasi ini yaitu yang pertama, membuat perencanaan implementasi atau biaya, waktu, data entry, dan sumber daya manusia. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Yang ketiga, uji coba sistem baru secara utuh. Yang keempat, membuat laporan. Estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Sebelumnya, biaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Contohnya yaitu gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek. Yang kedua, biaya tak langsung, yaitu biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Contohnya yaitu tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan dan berbagai proyek. Yang kedua, estimasi biaya. Estimasi biaya ini dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Yang keempat, rencana manajemen proyek atau jadwal SDM dan resiko. Menyusun anggaran biaya. Menyusun anggaran biaya yaitu menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Yang keempat, kontrak. Komponen biaya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama biaya pengadaan, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun pertama atau initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Biaya pengadaan ini juga disebut dengan procurement cost. Yang kedua, biaya persiapan operasi, yaitu biaya-biaya persiapan operasi yang merupakan biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Biaya persiapan operasi ini juga disebut dengan startup cost. Yang ketiga, biaya proyek, yaitu biaya yang berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Biaya proyek ini disebut juga dengan project-related cost. Yang keempat, biaya operasi dan biaya perawatan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan, biaya operasi dan perawatan ini biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Biaya operasi yang disebut juga dengan ongoing cost dan biaya perawatan disebut juga dengan maintenance cost. Komponen manfaat yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama keuntungan berwujud, yang kedua keuntungan tak berwujud atau intangible benefit. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama pengurangan biaya operasi, yang kedua pengurangan kesalahan proses, yang ketiga pengurangan biaya telekomunikasi, yang keempat peningkatan penjualan, yang kelima pengurangan biaya persediaan, yang keenam pengurangan kredit tak tertagih. Yang kedua, keuntungan tak berwujud atau intangible benefits, yaitu keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan tak berwujud ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan lebih baik kepada langganan, yang kedua, peningkatan kepuasan kerja personil, yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Alumni sekolah berbasis web di SMA 2 Wates.
yang terdiri dari 4 manajer, yaitu manajer analisis kebutuhan perangkat lunak, manajer desain, manajer pembuatan kode program atau implementasi, manajer pengujian. Manajer analisis kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari staf dan tenaga ahli, yang dimana staf terdiri dari interviewer, staf administrasi, dokumentator, dan technical writer. Tenaga ahli terdiri dari system analyst dan business analyst. Manajer desain, yang dimana staf terdiri dari technical writer, staf supporting. Tenaga ahli, system analyst, database administrator, dan web designer. Yang ketiga, manajer pembuatan kode program atau implementasi, yang dimana staf yang terdiri dari technical writer dan staf supporting. Tenaga ahli yang terdiri dari programmer, web designer, database administrator, dan sistem tester. Yang keempat, manajer pengujian, yang dimana staf terdiri dari staf supporting, dan staf administrasi. Sedangkan tenaga ahli yang terdiri dari sistem tester. Berikut ini merupakan penjelasan dari estimasi anggaran biaya proyek, yang dimana judul proyek adalah Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Alumni Sekolah Berbasis Web, yang dimana sasaran proyek yaitu sekolah, alumni, dan peneliti. Tujuan proyek untuk mengembangkan sistem informasi alumni berbasis web di SMA, sedangkan metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah waterfall. Berikut merupakan penjelasan mengenai estimasi anggaran proyek. Yang pertama ada kode task 1.1.1, yang dimana nama task atau aktivitas meninjau proses pendataan dan pengelolaan alumni di sekolah dengan nama SDM System Analyst dengan jumlah 1, lama kerja 1, jumlah honor 100.000, dan total bayar SDM 100.000. Peralatan yang diperlukan yaitu nama alat ATK atau alat tulis komputer per paket dengan jumlah 1, harga 50.000, dan total bayar 50.000. Maka biaya perjalanan dinas yaitu alat transportasi, sewa mobil dengan lama sehari, harga 300, dan total bayar 300.000. Jadi total keseluruhan yaitu 450.000. Buat task yang kedua yaitu 1.1.2, di mana nama task atau aktivitas yaitu melakukan wawancara dan observasi dengan pengambilan data responden diminta mengisi kuesioner dengan nama SDM, yang pertama interviewer, dan technical writer dengan jumlah dan nama kerja masing-masing 1, dan jumlah honor masing-masing 50.000, dan total bayar SDM juga masing-masing 50.000. Peralatan yang diperlukan nama alat yaitu interviewer yaitu program suara, dan technical writer alat tulis komputer dengan jumlah masing-masing 1 dan harga masing-masing 150.000 dan 50.000, dan total bayar juga masing-masing 150.000 dan 50.000, yang dimana biaya perjalanan dinas yang menggunakan alat transformasi sewa mobil yang lama sehari dengan harga 300.000 dan total bayar 300.000. Jadi total keseluruhan untuk interviewer yaitu 500.000 dan technical writer 100.000. Pada task 1.2, menganalisis kebutuhan software dan hardware yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi alumni, yang dimana dengan nama SDM System Analyst dan Business Analyst dengan jumlah dan lama kerja masing-masing 1, dan lama kerja untuk System Analyst 2 dan Business Analyst 1, dan jumlah honor untuk System Analyst 100.000, Business Analyst 200.000, total bayar 200.000 dan 200.000. Peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis komputer dengan jumlah 1 dan harga 50.000 dan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan yaitu masing-masing 250.000 dan 200.000. Kode task 1.3 mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru, yang dimana nama SDM yang pertama staf administrasi dan dokumentator dengan jumlah dan lama kerja masing-masing 1, dan jumlah honor masing-masing 75.000 dan 50.000, dan total bayar juga masing-masing 75.000 dan 50.000, yang dimana peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis komputer dengan jumlah 1 dan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan masing-masing 150.000 dan 50.000. Kode task 2.1 mentransaksi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain, yang dimana nama SDM yaitu System Analyst dan Staff Supporting dengan jumlah masing-masing 1 dan lama kerja masing-masing 2 dan 1,
dan total jumlah honor masing-masing 100.000 dan 75.000 dan total bayar SDM masing-masing 200.000 dan 75.000, yang dimana peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis komputer dengan jumlah 1 dan harga 50.000 dan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan masing-masing 250.000 dan 75.000. Kode Tax 2.2 Perancangan Unified Modeling Language atau UML dengan nama SDM System Analyst dan Technical Writer dengan jumlah masing-masing 1 dan nama kerja 2, masing-masing 2 dan 1, jumlah honor masing-masing 100.000 dan 50.000, total bayar SDM masing-masing 100.000 dan 50.000, yang dimana peralatan yang diperlukan yaitu lisensi e-Visio dan ATK dengan jumlah masing-masing 1 dan harga masing-masing 235.000 dan 50.000. Jadi total bayar 235.000 dan 50.000, yang dimana dengan total keseluruhan yaitu masing-masing 435.000 dan 100.000. Kode Tax 2.3 Perancangan basis data, yang dimana database administrator dan technical writer dengan jumlah masing-masing 1 dan nama kerja masing-masing 1 dengan jumlah honor masing-masing 150.000 dan 50.000 dan total bayar SDM masing-masing 150.000 dan 50.000, yang dimana peralatan yang diperlukan yaitu lisensi Firebase dan alat tulis komputer dengan jumlah masing-masing 1 dan harga masing-masing 400.000 dan 50.000 dan total bayar pun 400.000 dan 50.000. Jadi total keseluruhan 550.000 dan 100.000. Kode Tax 2.4 Perancangan antarmuka dengan nama SDM Web Designer dan Technical Writer dengan jumlah dan nama kerja masing-masing 1. Jadi total bayar SDM 150.000 dan 50.000 dengan peralatan yang diperlukan baik 3.2.8 yaitu implementasi halaman login, implementasi halaman registrasi, implementasi halaman daftar alumni, implementasi halaman profile alumni, implementasi halaman agenda, implementasi halaman info, dan implementasi halaman admin. Nama SDM yang diperlukan yaitu sama dengan halaman login yaitu programmer, web designer, dan database administrator dengan jumlah dan nama hari kerja masing-masing 1 dan total bayar masing-masing 250.000, 150.000, 150.000 dan nama alat yang digunakan yaitu lisensi Adobe XD dan lisensi Firebase dengan jumlah 1 dan total harga 150.000 dan 405.000. Jadi kode untuk total keseluruhan dari kode Tax 3.2.1 sampai 3.2.8 yaitu masing-masing 200.000, 300.000 dan 550.000. Kode Tax 4.1 yaitu mempelajari kesalahan atau error book pada perangkat lunak setelah dikembangkan. Nama SDM yang diperlukan yaitu Staff Supporting dan System Tester dengan jumlah dan nama hari kerja masing-masing 1 dan dengan jumlah honor dan itu 75.000 dan peralatan yang digunakan yaitu ATK dengan jumlah 1 dan total harga 50.000. Jadi jumlah keseluruhan 125.000. Untuk kode Tax 4.2.1 sampai kode Tax 4.2.6 yaitu pengujian functionality menggunakan metode checklist yang digunakan oleh ahli pengembangan perangkat lunak berbasis web, pengujian reliability menggunakan tool web 8.1 untuk menguji stress testing sistem informasi, pengujian usability menggunakan use questionnaire dari Alnode, MLON dengan responden alumni serta dari pihak sekolah, pengujian efisiensi menggunakan software GTmetrix, pengujian maintainability menggunakan software PHP Matrix, pengujian portability menggunakan software Burst Email, yaitu dengan nama SDM yang digunakan sama ya dari 4.2.1 sampai 4.2.6 yaitu sistem tester dan jumlah dengan jumlah 1 masing-masing 1, lama kerja masing-masing 2. Jadi total bayarnya yaitu 300.000, masing-masing 300.000. Nah, dengan peralatan yang digunakan yaitu alat tulis komputer per paket dengan jumlah 1 dan total bayar 50.000. Jadi total keseluruhan dari kode Tax 4.2.1 sampai kode Tax 4.2.6 yaitu masing-masing 350.000. Jadi total anggaran dari estimasi anggaran biaya proyek ini yaitu total anggarannya yang diperlukan sejumlah dengan sebanyak 13.480.000